Apa refleksi Imamat setelah 3 tahun menjalani Imamat? Kira-kira apa Romo ini? Ya meskipun kadang lelah, kadang dirasani umat, diomong-omongkan yang jelek, terus kemudian dibilang Romo itu tidak punya kasih, apapun itu ya sudah dijalani saja. Ada masa-masa ketika matahari terlalu panas dalam kehidupan Imamat sehingga ngerasa kering kayak gitu. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, share. Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Di video kali ini kita akan bersama-sama mengikuti para romo yang akan goes sepedaan gitu. Sepedanya sudah di sana. Nah, ini dalam rangka perayaan ulang tahun Imamat dari beberapa orang imam. Siapa saja yang merayakan ulang tahun nanti akan kita tanya-tanya dan kita lihat bersama. Yang penting kalian ikuti terus perjalanan kami yang naik sepeda ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel kesayangan kalian, Cafe Pastor. Yuk ikuti kami terus. Wes, menuju kopi Karanganyar. Jangan lupa bahagia. Dijalani, disyukuri apapun yang terjadi. Oke. Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, di video kali ini saya bersama dengan kedua imam ganteng ini. Wah, Berlebihan ini. oh berlebihan. Pastor Ya. Pevi ini. Karena semua imam ganteng guys, ya kan? Ada Karena yang cantik ya. iya betul, karena cowok gitu. Jadi ya memang ganteng. Nah, siapakah mereka berdua ini dan kisah apa yang nanti akan diceritakan oleh mereka? Pokoknya kalian harus saksikan video ini sampai habis. Jangan di skip-skip, jangan dikeluarkan dulu. Kalian harus melihat video ini sampai akhir. Nah, sekarang kita mau perkenalan dulu nih sama kedua orang ini, kedua imam ini. Yang di sebelah sini sepertinya sudah familiar ya, karena sudah pernah dibuatkan video. Kalau kalian yang belum pernah lihat video dari Romo yang di sebelah kanan saya ini, silahkan lihat di link yang ada di atas ini, oke? Nah, sekarang perkenalan dulu, silahkan. Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, Ya, semoga tetap sehat dan sukacita. asik, mantap. Lama tak jumpa, Iya. masih ingat dengan saya pada episode sebelumnya? Ya, Kalau belum kenal berarti belum nonton. Anda belum pernah menonton di Video yang channel sebelumnya. YouTube-nya Cafe Pastor. Pastor. Maka harus nonton dulu ya. Ya harus nonton dulu. Harus nonton wajib dulu di itu. link di sebelah sini. Ya. Saya Romo Karel beberapa waktu lalu sudah pernah di endorse gitu ya. Wah, berlebihan kalau di endorse. Ya, diambil Buat pengalaman video ya. hidupnya kemudian di video. Terima kasih untuk Cafe Pastor atas pelayanannya untuk bermisi ya di dalam dunia digital. Meskipun tidak bisa bertatap muka dengan langsung, bertemu langsung, tetapi kita tetap harus kreatif untuk mewartakan sukacita, Terutama di masa pandemi ini ya. di masa Jadi nggak pandemi. bisa ketemu tapi bisa ketemu lewat video. ya. Oke, saya Romo Karel. Hari ini kembali bertemu di channel Cafe Pastor. Saya masih bertugas di Paroki Santo Petrus Tuban, daerah Pantura. Pantura. Lalu kesempatan kali ini tempatnya berbeda, mengambil gambarnya tidak di daerah Tuban tetapi di daerah Hayden Paradise, di daerah Kota Blitar. Mantap. Ini di daerah asal saya. Ya, menunjukkan sisi-sisi yang lain. Sekaligus nanti sobat Cafe Pastor bisa datang ke sini untuk menikmati wisata alamnya. Iya. Jadi Gimana ini kita nanti kita ceritakan. Ya, jadi ini ceritanya
edisi mudik pulang kampung, menyepi, mengambil waktu untuk hening di tengah-tengah kesibukan. Iya. Oke, di sebelah kiri saya ada Romo Fatra. Romo Fatra. Romo Fatra tugas di mana? Saya tugas di Paroki Santo Matius Pare. Santo Matius Pare. Nah, kebetulan kedua imam ini itu ditabiskan di tahun yang sama ya, di tahun 2017. Dan di waktu kita ambil video ini yaitu 15 Agustus, mereka bersama dengan ada dua imam lagi yaitu Romo Gunawan dan Romo Agung sedang merayakan ulang tahun imamat mereka yang ke berapa? 3. 2017 sampai 2020. Nah, mereka sedang merayakan ulang tahun, hendak mensyukuri panggilan imamat mereka dengan bersepeda biar sehat selalu ya. Terus berefleksi juga. Tadi malam kami misa bersama dengan para seminaris, berbagi sukacita juga kepada orang-orang yang kepada para seminaris, dan hari ini pagi ini kita mensyukuri dengan apa yang kita miliki dengan goes bersama. Di kesempatan ini kita mau bertanya-tanya nih kepada mereka. Kebetulan kira-kira mereka ini punya hobi yang kurang lebih sama, yaitu suka bersepeda. Nah, saya mau bertanya nih, kira-kira hobi ini bagaimana itu kemudian bisa membuat imamat mereka semakin kuat. Wah, ini kalian harus melihat sisi lain dari seorang imam, guys. Sobat Pastor harus melihat bahwa imam itu tidak hanya berdoa saja. Imam itu tidak hanya misa saja, tetapi juga punya hobi-hobi yang menjadi sarana begitu penyaluran dirinya untuk mengungkapkan dirinya. Kira-kira refleksi dari mereka ini bagaimana? Kaitan antara hobi dengan panggilan imamat mereka. Nah, siapa dulu nih yang mau bersharing? Saya kira Romo Fatra dulu. Baik. Bagus ini ya. Yuk, silakan. Ya. Halo Sobat Pastor semuanya. Banyak hal yang kiranya dalam kegiatan hobi saya yang outdoor activity ini, saya suka naik gunung dan juga hari ini bersepeda. Bersepeda ya. Ada banyak hal yang tentunya bisa semakin menguatkan dalam panggilan imamat saya. Saya ambil contoh ketika bersepeda, di mana bersepeda ini tentu banyak menguras tenaga, kemudian juga butuh endurance, stamina juga. Stamina. Dan kadang saya menempuh jarak yang cukup panjang, kurang lebih 100 km. Wih, sepedaan itu 100 km guys. Waduh, mantap. Pernah dari Pare sampai ke mana itu? Kandangan. Nganjuk. Atau dari Pare sampai Nganjuk, terus PP lagi kembali ke Pare. Kemudian juga pernah dari Pare Kandangan, kemudian sampai ke Posarang juga, kembali ke Pare lagi. Dan yang paling mengesan bagi saya ketika saya istilahnya ziarah, di mana ziarah biasanya orang-orang jalan kaki, tetapi saya ziarahnya sekarang menggunakan sepeda. Sepeda ya. Iya. Dalam ziarah ini, setiap hal yang saya jalani ketika mengayuh sepeda, kemudian kadang bertemu dengan orang-orang teman-teman bersepeda yang lain, kami saling memberikan tanda bel kayak gitu, Ting 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 gitu ya. ting ting gitu. Kemudian juga bagaimana kadang merasa lelah, kok nggak nyampe kayak gitu ya. Tapi apa yang didapatkan ini? Yang didapatkan itu ketika merasa lelah, capek, sepi, saya merefleksikan seperti itu juga panggilan imamat. wow. Ya kan? Nggak selalu have fun saja ketika jadi seorang imam. Tentu ada masa-masa Sepi, sendiri kayak kayak gitu. berat, kayak mengayuh sepeda itu tadi ya. Iya. Ada masa-masa ketika matahari terlalu panas dalam kehidupan imamat sehingga ngerasa kering kayak gitu. Tetapi disitulah saya menemukan daya tahan untuk tetap setia menjalani panggilan imamat. Oke. Mantap. Dan memang ini menjadi suatu panggilan hidup yang istimewa bagi saya karena ini jalan yang sudah saya pilih. Bagi teman-teman yang mungkin memilih
jalan yang lain dengan hidup perkawinan tentu punya suka dukanya sendiri. Tetapi bagaimana jalan yang sudah saya pilih ini untuk menjadi seorang imam, ya harus saya jalani sampai mati. Jadi mati sebagai seorang imam. Wah, mantap. Karena ya itu tadi, bagaimana setia tekun tidak hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka, dalam sepi. Dan disitulah saya menemukan bahwa terkadang ketika merasa sendiri, justru disitulah merasakan kehadiran Tuhan. Tidak hanya goes bareng, ada hahi bareng sama teman-teman kayak gitu, tetapi Itu sepedaannya sendiri atau sama sendiri. teman? Waktu itu kan sendiri. Sendiri, 100 Sendirian. kilo, mantap. Makanya nggak punya kayak gini ya. Wah, Barusan dikasih. kalau ini mah ya nggak 100 kilo, mancal kemul. Oke, lanjut. Kacau. Terus. Di situ akhirnya ya saya menemukan bahwa dalam kesendirian terkadang kita justru bisa merasakan ditemani Tuhan. Jadi sepedaannya nggak sendiri lagi. Iya, bisa menikmati nuansa alam di sekitar. Jadi tidak hanya istilahnya sepaneng lurus dia di jalan terus sehingga merasa bosan kayak gitu, tapi bagaimana terkadang waktu mengayuh itu bisa merenung sendiri gitu loh. Oh, ternyata gini ya, rasanya pas panas-panas capek-capek menyerah dengan berusaha Hampir tetap menyerah. berusaha hampir menyerah kayak gitu, tetapi karena di jalan sendirian mau nggak mau kan juga harus pulang. Ya kan? Yang mungkin Masa kan geletak iya? di jalan kayak gitu kan Iya. enggak mungkin ya. Gimana caranya pulang ya? Nah, iya. Ambulan. Wah, enggak gitu ya. Tetap harus bagaimana ketika saya sudah mulai melangkah itu harus sampai selesai di tujuan, Harus finish ya. finish dan nanti kembali dengan selamat pula. Waduh, ternyata bukan hanya sepedaannya saja nih ya yang diceritakan sama Fatra ini, tapi Iya. ternyata sepedaan itu juga membuatnya berefleksi soal imamatnya. Sudah 3 tahun ini ya. Nah, nanti refleksi imamatnya 3 tahun di belakang ya. Nanti kalian akan melihat di video yang berikutnya. Sekarang Rama Karel dulu ya. Rama Karel mau bercerita soal hubungan sepedaan dan outdoor activity-nya tadi dengan imamatnya ini bagaimana? Salah satu atau mungkin salah dua lah lebih Salah tepatnya, itu hobi yang saya jalani itu adalah naik gunung dan akhir-akhir ini bersepeda. Dua hobi, dua kegiatan yang biasa saya lakukan secara khusus. Secara khusus artinya saya memberi waktu, terus kemudian dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan dinikmati dengan sungguh-sungguh juga. Jadi persiapan dulu gitu sebelumnya. Kalau ditanya apa hubungannya ya, saya merenungkan bahwa naik sepeda terus kemudian mendaki gunung itu adalah seni menjalani hidup. Nah, itu. Luar biasa. Ya itu maknanya, seni menjalani Seni. hidup. Bahkan sepedaan pun itu seni. Iya, seni. Seni. Nah, gitu. Gimana? Lalu, loh kok bisa ya? Oh iya, Dikatakan itu. seni Iya nih, ya? kok Itu bisa ini? harusnya Kok bisa ini? tanya begitu ya. Harus diperjelas ini. Silakan. Saya merenungkan perjalanan naik sepeda, mendaki gunung itu bukan sekedar perjalanan fisik begitu ya. Misalnya kalau naik gunung, kemudian harus memasukkan peralatan untuk seperti tenda, kantong tidur, peralatan masak, dan lain sebagainya. Juga bersepeda, bukan hanya sepedanya yang disiapkan, tetapi di balik perjalanan itu saya menemukan ketika berjalan itu kan menikmati, kadang ada jalan yang datar, kadang ada jalan yang menanjak, kadang ada yang turun harus ke tebing-tebing curam lah. Disitulah saya akhirnya menemukan suatu makna yang saya daki, yang saya taklukkan itu bukan gunungnya, tetapi adalah diri sendiri. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, Mantap. kekhawatiran-kekhawatiran. Mantul. Dan ketika saya bisa melewati semua itu, ada perasaan Lega, puas. puas itu ya, bahwa ternyata saya Mampu. bisa, Saya bisa. saya mampu gitu. Lalu makna berikutnya dari perjalanan bersepeda terus kemudian naik gunung adalah, ini adalah mungkin orang mengatakan hobi yang berat gitu ya, terlalu berbahaya
kadang mungkin lalu bagaimana kalau di gunung itu kan melewati seperti tanjakan-tanjakan, lalu lembah-lembah, terus kemudian seperti jurang-jurang gitu. Di balik itu saya menemukan pemaknaan sebenarnya hidup itu apapun tantangannya itu sebenarnya relatif ya. Jadi yang penting itu adalah mental kita untuk menghadapi suatu realitas atau kenyataan panggilan. Jadi kayak tergantung bagaimana kita maknai. Ya, gitu. memaknai seperti itu. Kalau mau dimaknai secara berat, ya berat gitu. Tapi kalau memang berat tapi dijalani dengan gembira dan happy, sukacita gitu, saya kira ya bisa berjalan begitu. iya, beda ya. suasana. Karena pengalaman seperti itu ya ketika saya bersepeda itu dalam kesendirian, dalam kebersamaan, ketika menaik gunung. Ya, kemudian saya melihat perjalanan panggilan lah, misalnya lewat tugas-tugas saya di paroki, terus kemudian tugas-tugas yang lain, misalnya kebetulan juga tugasnya di sekolah juga seperti itu. Ketua yayasan ya. Nah, di sekolah saja Pastor, Oh, jangan di terlalu sekolah berlebihan ya. Oh ya ya, oke. Lalu ya terkadang dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah, misalnya mengambil keputusan penting ya, misalnya seperti keluhan orang tua, terus kemudian kualitas guru dalam mengajar, terus belum lagi soal uang biasanya ya, soal keputusan mengambil kebijakan keuangan, nah itu tidak mudah. Nah itu saya kembali teringat perjalanan itu bisa menginspirasi saya bagaimana menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Jadi tetap tenang, terus kemudian harus tahu triknya bagaimana mengeksekusi ya atau menjalani hal-hal seperti itu, supaya nanti apapun keputusan yang diambil itu bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Seperti itu. Gitu guys, wah luar biasa. Jadi intinya di balik pengalaman yang saya maknai, entah bersepeda, terus kemudian naik gunung dan hobi yang lain, itu adalah sebagai suatu seni menjalani hidup. Nah, kembali lagi ke judulnya tadi ya. Ya. Judul sharingnya tadi ya. Seni menjalani hidup. Wah, mantap sekali. Tapi ingat ya teman-teman, mereka ini walaupun punya hobi, tapi tugas utama sebagai seorang imam tak pernah dilupakan dong ya. Pasti tugas-tugas di paroki, tugas-tugas di sekolah, dan tugas apapun tetap harus menjadi nomor satu. Hobi menjadi sampingan untuk melepaskan penat itu juga bisa ya. Iya, benar. Menghilangkan stres itu. Nah, dan yang lebih penting mencari inspirasi untuk mengembangkan hidup. Jadi dari sepedaan dan naik gunung ini bisa menyemangati begitu untuk tugas-tugas sehari-hari gitu. Nah, sekarang hal yang berikutnya mau ditanyakan kepada para romo ini adalah refleksi imamat selama 3 tahun ya. Sudah 3 tahun menjalani imamat nih ya. Kira-kira hal menarik apa yang sudah didapatkan? Satu poin saja yang membuat para romo ini semakin disemangati dan diteguhkan dalam hidup imamat. Memang kalau dibandingkan dengan para romo yang lain yang sudah senior 3 tahun mah apa gitu ya. Tapi pasti kan walaupun sudah dijalani 3 tahun pasti juga punya lika-likunya, pasti juga punya jatuh bangunnya. Nah, selama 3 tahun ini hal menarik apa yang sudah dialami oleh para romo ini? Siapa lagi yang mau menjawab? Masa saya? Wah, kan saya yang bagian nanya. Yuk, siapa dulu? Romo Fatra? Oke. Ya, silakan. Baik. Saya pertama kali tugas setelah tabisan itu di Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Rembang. Daerah Pantura juga. Pantura. Kemudian setahun kemudian ya, setahun kemudian saya bertugas di Paroki Santo Willy Brodus Cepu teman-teman. Tahun pertama Rembang, tahun kedua Cepu. Dan tahun ketiga saya sudah di Pare. Luar biasa bukan? 3 tahun imamat di 3 tempat yang berbeda. Wah, ini. Apakah tahun keempat akan di tempat yang berbeda? Nah, itu pertanyaannya. Dan Monsinyur yang tahu. Hanya Bapak Uskup yang tahu dan Tuhan Allah pasti ya, Tuhan Allah. Itu pesan ya, tahun keempat antara terus atau berhenti. Wah. Jangan dimasukkan. Iya, oke. Nah, di 3 tahun imamat 3 tempat yang berbeda nih. Apa yang bisa dimaknai dari pengalaman itu?
ada banyak hal yang bisa saya manai, Hmm. khususnya dalam mengenal umat, Hmm. di mana tiap paroki tentu punya karakter yang berbeda. Pasti. Bagaimana juga pola pastoral Hmm. dan juga bagaimana membimbing umat dari usia yang paling kecil, Biak biak, Sampai sampai yang sepuh, lansia. lansia itu. Dan itu tentu tidak segampang switch yang bagaimana ketika bertemu dengan anak-anak, kemudian menampilkan karakter lagi, bertemu dengan teman-teman remaja OMK kayak gitu, Hmm. terus bertemu lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu serta para lansia. Hmm. Perlu hal yang saya rasa di dalam diri ini gimana ya, harus bisa gitu loh ngomong, karena saya pada awal itu moto imamat, Moto imamatnya apa ini? saya menanam dan menyiram, tetapi biarlah Tuhan yang memberi Wah, pertumbuhan. cocok sekali. Cocok Kayak sekali. petani ya, Tekon, nanam, nyiram. menanam dan menyiram. Menanam dan menyiram, terus pindah mane, nanam, nyiram, pindah mane, nanam, nyiram gitu. Iya. Biar Tuhan Allah yang menumbuhkan. Gitu. Bener. Wow, menggambarkan sekali loh. moto Tapi bagus ini, Mas. pesan saya adalah untuk Romo Fatra, Ya. yang ditanam haruslah hal yang baik. Ya. Jangan yang buruk ya. Iya. Ya, bagus, tentu bagus. bibit-bibit iman toh yang saya tanam Iya, di sana. Betul. Masa Jauh bibit yang dari perkara lain? kamu ya, Ram. Iya. Masa bibit padi? Kamu petani. Nah, terus. Dari moto imamat itu, Dari moto imamat itu akhirnya saya menemukan bahwa ya saya tidak boleh tergantung dengan suatu tempat. Ketika saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menanam dan menyiram, memberi bibit pertumbuhan iman pada mereka, berusaha yang terbaik dari Berusaha yang yang Romo terbaik. bisa. Heeh. Tapi kadang kan kita nggak harus melihat hasil dari itu. Betul. Yang penting bagaimana seorang imam ini tidak mudah menyerah untuk terus berpastoral, memberikan atau menyemai bibit-bibit iman pada hati setiap umat, menguatkan mereka ketika mengalami suka dan duka dalam hidupnya, mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya, tetapi bagaimana ketika saya sudah memberikan diri yang terbaik untuk mereka, melayani mereka dalam berpastoral, dan saya harus belajar untuk bagaimana mengikhlaskan bahwa saya harus berpindah akhirnya ke suatu tempat di mana saya tidak boleh tergantung atau menancapkan diri hanya di satu tempat saja, tetapi Tuhan mau meminta saya untuk berkarya juga di tempat lain. Dan itu sangat terasa sekali ketika Tuhan hanya menempatkan saya Satu tahun kayak gitu. Dan itu menurut saya tangan Tuhan, karya Tuhan dalam diri saya untuk menunjukkan bagaimana saya harus mau ditempatkan di mana saja dan siap untuk ditugaskan di mana saja, kapan saja. Itu saya harus Dalam siap kondisi apapun. dalam kondisi apapun. Dan di situ saya tahu bahwa Tuhan nantinya yang akan menyempurnakan segala karya yang setidaknya sudah dimulai oleh dimulai. Romo di situ. Iya. Tapi biarlah nanti Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan iman pada mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, dan memberikan kekuatan iman pada mereka agar semakin percaya kepadanya. Intinya sikap lepas bebas, tidak terikat pada satu tempat, dan kemampuan beradaptasi yang harus segera, begitu ya. Itu juga penting ya kan? Iya, penting. Harus beradaptasi di tempat yang baru dengan karakteristik umat yang baru juga gitu ya. Ya. Mantap. 3 tahun imamat di 3 tempat yang berbeda. Waduh, ini menarik sekali Romo Fatra. Yang di sebelah kanan saya ini, apa refleksi imamat setelah 3 tahun menjalani imamat? Kira-kira apa Romo? Apa yang paling menarik lah? Apa yang paling menarik dari hidup imamat selama 3 tahun ini?
Saya ditahbiskan 15 Agustus 2017. Hari ini 15 Agustus 2020. Tidak terasa sudah 3 tahun saya menjalani panggilan sebagai seorang imam. Kalau ditanya apa refleksinya, pertama ya, saya merenungkan bahwa ini adalah perjalanan syukur. Mengapa? Karena sampai hari ini saya masih menjadi imam, pertama-tama bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena adalah belas kasih dan kemurahan dari Tuhan. Jadi rasa syukur itulah yang saya rasakan pada hari ini gitu. Lalu refleksi yang kedua adalah dengan menjadi imam saya memaknai menjadi sahabat bagi setiap orang. Menjadi sahabat maksudnya dimanapun saya bertugas, kemudian dimanapun saya berada, apapun tugas saya, di sanalah saya diajak untuk menjadi sahabat supaya kehadiran saya bisa memberi makna bagi setiap orang. Yang sakit bisa menjadi sembuh, kemudian yang kuat, yang sehat, artinya bukan secara fisik ya, tetapi secara batin, supaya semakin menemukan makna hidupnya. Cuma 2 itu aja lah. 2 hal itu ya. Jangan banyak-banyak sobat pastor ya. Nah, karena nanti perjalanan maut masih panjang kan. Biar refleksinya nggak habis sekarang. Enggak lah ya kan, refleksi pasti akan selalu baru. Dan yang lebih penting adalah setiap hari saya dihadapkan dengan pengalaman yang baru, dan saya rasa itu adalah rancangan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang, termasuk saya. Dan saya menjalani semua itu dengan gembira seperti itu. Ya, meskipun kadang lelah, kadang dirasani umat, diomong-omongkan yang jelek, terus kemudian dibilang Romo itu tidak punya kasih, apapun itu, ya sudah dijalani saja. Asalkan kita punya komitmen, terus kemudian menjalani dengan gembira ya begitu. Dan yang lebih penting harus tetap rendah hati supaya tidak menjadi pribadi yang sombong gitu ya, sok-sokan wah lek pastor gitu, terus kemudian sing pastor sopo ya, sing pastor sopo. Saya rasa tidak pas lah seperti itu yang saya temukan. Jadi 3 tahun ini saya pun juga terus diajak menjadi pribadi yang rendah hati. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Romo Karel, terima kasih Romo Fatra sudah boleh berkunjung di Cafe Pastor, boleh mengisi di YouTube Cafe Pastor ini. Bagi kalian, sobat-sobat pastor dimanapun kalian berada, selamat merenungkan dari kisah kedua pastor ini. Kira-kira hal apa yang bisa membuatmu tersemangati? Tidak harus menjadi seorang imam, tidak harus menjadi seorang biarawan-biarawati, tapi bagaimana dalam hidupmu sehari-hari dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu kembangkan, dengan hobi-hobimu, bagaimana itu juga ternyata bisa berguna dan berefek pada hidupmu sehari-hari. Begitu saja video kali ini. Terima kasih banyak atas kedatangan kedua Romo ganteng ini ke Cafe Pastor ini. Semoga sungguh video ini bisa berguna bagi kalian. Kalau kalian suka dengan video-video yang seperti ini, jangan lupa klik subscribe and comment. Subscribe and comment, dan satu lagi tombol notifikasi. Tombol like. Jadi like, comment, and subscribe channel YouTube Cafe Pastor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami, yaitu @cafepastor.id. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Jangan lupa subscribe, klik like, comment, share.